Oke, selamat sore, salam olahraga untuk kalian yang baru bergabung. Silahkan like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru seputaran dunia sepak bola. Oke, sebelum lanjut untuk membahas Liga Top Eropa, saya akan membahas liga-liga cacing terlebih dahulu di sini. Nanti akan saya bahas berikutnya di channel sebelah. Oke, ini dia pertandingan laga kemarin malam yang saya bahas, di mana kemarin FCSB ini saya lebih sarankan winkan saja karena memang dari odds sudah cukup besar, 1.67 kemenangan FCSB 1-0. Kemudian ada TNS versus Berry. Sayang sekali TNS di penghujung laga mereka kebobolan 1 gol yang terjadi 2-1. Untuk overnya WH, untuk per 1,5-nya tidak masuk. Kemudian ada CSKA Moskow per 3/4 handicap masuk 2-0 kemenangan CSKA Moskow. Kemudian Guimarães berhadapan dengan Tondela, menang dengan skor 5-2. Oke, cukup bagus untuk laga-laga kemarin malam, dan tanpa berlama-lama akan langsung saya bahas untuk laga-laga malam hari ini. Oke, seperti biasa saya akan langsung membahas untuk liga-liga cacing di laga malam hari ini. Saya akan membahas pertandingan dari Liga Portugal, Belenenses berhadapan dengan Estoril. Kemudian dari Liga 2 Spanyol, Real Valladolid berhadapan dengan Real Oviedo. Kemudian dari Liga Siprus, Apollon Limassol berhadapan dengan Aris. Kemudian dari Eredivisie Belanda, Groningen berhadapan dengan Feyenoord. Kemudian di laga yang berikutnya ada Young Boys berhadapan dengan Chios dari Liga Super Swiss. Kemudian laga terakhir Liga Kroasia, Osijek berhadapan dengan Šibenik. Oke, langsung saja saya membahas di laga yang pertama. Saya pergi ke Liga Portugal, dan untuk laga ini dari peringkat sementara kemarin Estoril ini sudah digeser oleh Guimarães yang sudah meraih 3 poin. Otomatis Estoril ini berada di peringkat 6 dengan meraih 21 poin. Kemudian di peringkat 5 ada Guimarães yang meraih 22 poin. Jadi untuk Belenenses ini mereka adalah juru kunci, berada di peringkat 18. Jadi dari pasaran handicap sangatlah rendah. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang Estoril ini saat berhadapan dengan Belenenses bisa dikatakan mereka sedikit sulit untuk menghadapi Belenenses. Tapi melihat performa musim ini di awal musim, atau di musim baru Estoril, karena mereka tim promosi dari Liga 2 Portugal ke Liga Utama Portugal. Dan untuk laga ini saya melihat cukup bagus berada di Estoril. Kemungkinan besar Estoril di laga malam hari ini akan bermain terbuka untuk bisa meraih 3 poin dan menggeser Guimarães yang berada di peringkat 5 sementara. Oke. Jadi untuk laga ini saya melihat masih tetap berada di Estoril per 4, handicap per 4 handicap. Kemudian di laga berikutnya saya akan pergi ke Liga 2 Spanyol. Saya akan membahas pertandingan Real Valladolid yang akan berhadapan dengan Real Oviedo. Mengenai dari pasar handicap, tim yang diunggulkan adalah tuan rumah. Mereka memberikan per 4 handicap kepada tim tamu Oviedo. Dan saya sedikit mereview untuk laga terakhir untuk kedua tim ini, dimana di laga terakhir tuan rumah Real Valladolid menelan kekalahan saat berhadapan dengan USK dengan skor 3-2. Kemudian kemenangan Real Oviedo di laga terakhir mereka saat berhadapan dengan Alcorcón dengan skor 3-1. Dan saya sedikit mereview dari peringkat sementara, di mana tuan rumah Valladolid berada di peringkat 5 dengan meraih 31 poin. Kemudian tim tamu Real Oviedo berada di peringkat 7 dengan meraih 28 poin. Oke, mudah-mudahan untuk laga malam hari ini mereka tidak berbagi poin, dan saya sedikit mereview dari sejarah pertandingan cukup bagus untuk tuan rumah, apalagi di laga malam hari ini. Dan di laga terakhir Valladolid menelan kekalahan, kemungkinan besar masih cukup bagus berada di Valladolid. Valladolid per 4 handicap. Kemudian di laga yang ketiga saya pergi ke Liga Siprus. Saya akan membahas pertandingan Apollon Limassol berhadapan dengan Aris. Melihat dari pasar handicap, tim yang diunggulkan tuan rumah Apollon Limassol, mereka memberikan per handicap paling rendah 3/4 handicap kepada tim tamu Aris. Dan saya mereview dari sejarah pertandingan pertemuan kedua tim ini.
Laga terakhir sempat bertemu pada bulan 12 ini pada tanggal 9. Bulan 9 berakhir dengan kemenangan Apollo Limassol 1-0. Dan melihat performa tuan rumah saat bermain kandang menjamu tim tamu Aris bisa dikatakan cukup bagus. Jadi kemungkinan besar masih tetap berada di tuan rumah, karena dari peringkat sementara Apollon Limassol ini berada di peringkat 1 dengan meraih 28 poin. Kemudian di peringkat 2 ada AIK Larnaca yang meraih 27 poin. Jika di laga malam hari ini Apollon Limassol bermain imbang ataupun tumbang oleh tim tamu Aris, besar kemungkinan di laga berikutnya AIK Larnaca akan sedikit ngegas untuk bisa meraih 3 poin dan menggeser Apollon Limassol. Oke, dan itu alasan saya untuk lebih ke Apollon Limassol. Oke, kuat laga ini masih berada di Apollon Limassol. Apollon Limassol per 3/4 handicap. Oke, per 3/4 ini 3 ya. Per 3/4 handicap. Oke. Dan saya pergi ke Liga Belanda, Eredivisie Belanda, walaupun sedikit berbahaya untuk malam hari ini saya membahas di Liga Belanda, dan saya sedikit mereview untuk kekuatan kedua tim ini dari pasaran handicap untuk sore hari ini, di mana tuan rumah masih tetap diunggulkan karena mereka memberikan per handicap paling rendah 3/4 handicap pada tuan rumah Groningen. Kemudian saya sedikit mereview dari line up pemain, di mana tuan rumah Groningen memiliki satu pemain yang cedera atau pemain yang sakit. Kemudian ada dari Feyenoord ada 2 pemain. Dan saya sedikit mereview untuk laga terakhir untuk kedua tim ini, di mana Groningen di laga terakhir mereka melawan hasil imbang. Kemudian di laga terakhir Feyenoord memenangkan laga saat berhadapan dengan Sirad dengan skor 5-0. Dan saya sedikit mereview dari peringkat sementara. Feyenoord berada di peringkat 2 dengan meraih 35 poin. Kemudian di peringkat 1 ada Ajax yang meraih 36 poin. Kemudian di peringkat 3 itu ada PSV yang meraih 34 poin. Bisa dikatakan peringkat 1, 2, dan 3 poinnya hanya selisih 1 poin saja, selisih 1 poin. Poinnya sangat ketat. Jadi melihat dari performa Groningen berada di peringkat 12 dengan meraih 18 poin. Dan dari sejarah pertandingan pertemuan kedua tim ini, sebenarnya Feyenoord ini bisa dikatakan sedikit sulit untuk menumbangkan Groningen yang bermain kandang. Dari sejarah pertandingan Feyenoord saat bermain tandang mereka selalu kesulitan saat berhadapan dengan Groningen. Tetapi untuk laga malam hari ini, lihat peluang besar Feyenoord berhadapan dengan Groningen karena mereka sedikit mengalami penurunan performa untuk musim ini. Saya cukup yakin Feyenoord ini akan mampu menangkan laga dan meraih 3 poin. Oke. Feyenoord per 3/4 handicap. Oke. Dan di laga berikutnya saya akan membahas pertandingan tuan rumah Young Boys yang akan berhadapan dengan Sion. Saya pergi ke Liga Super Swiss. Untuk laga ini dari kedua tim, Young Boys sangat besar memberikan per handicap pada tim tamu Sion. Dan saya sedikit mereview untuk laga terakhir, di mana di laga terakhir Young Boys tumbang saat berhadapan dengan Servat. Sangat mengejutkan, Young Boys tumbang saat berhadapan dengan Servat. Kemudian di laga terakhir Sion mereka juga tumbang, menelan kekalahan, di mana kedua tim ini di lanjutan Liga Swiss sama-sama menelan kekalahan. Kemudian melihat dari peringkat sementara, Young Boys berada di peringkat 4 dengan meraih 25 poin. Kemudian tim tamu Sion ini berada di peringkat 7 dengan meraih 18 poin. Jadi untuk laga malam hari ini, kuat berada di over 3 gol. Karena saya melihat dari over under cukup bagus berada di over goal. Kemudian dari laga terakhir kedua tim ini sama-sama menelan kekalahan. Kemungkinan besar di laga malam hari ini kedua tim akan bermain lepas untuk bisa meraih 3 poin dengan cara mencetak gol, over 3 gol. Dan di laga terakhir saya akan membahas pertandingan Osijek berhadapan dengan Šibenik. Oke. Dari pasaran handicap, Osijek ini tim yang diunggulkan memberikan per handicap 1 handicap paling rendah, 1 handicap kepada tim tamu Šibenik. Kemudian dari mereview dari laga terakhir,
kedua tim ini dilanjutkan Liga Kroasia, di mana laga terakhir Osijek bermain imbang 0-0. Kemudian Šibenik bermain imbang saat berhadapan dengan Lokomotiv Zagreb 1-1. Kedua tim sama-sama menelan hasil imbang di laga terakhir mereka. Kemudian saya mereview kekuatan kedua tim. Dari Osijek saat bermain kandang mereka sangatlah bagus, sangat sulit ditumbangkan. Kemudian Šibenik bermain tandang bisa dikatakan sangatlah hancur. Jadi untuk laga ini masih tetap berada di Osijek Pur 1 handicap. Oke, ini ya. Jadi akan saya perjelas lagi Estoril berhadapan dengan Balinenses, lebih ke Estoril karena mereka kemarin malam sudah digeser. Mereka kemarin malam peringkat mereka sudah tergeser oleh Guin Mahrez. Mungkin besar Estoril akan bermain terbuka dan untuk berusaha bisa meraih 3 poin. Pur seperempat handicap. Kemudian dari La Liga 2 Spanyol, Valladolid Pur seperempat handicap. Kemudian Apollon Limassol Pur 3/4 handicap. Dan ada Feyenoord Pur 3/4 handicap. Kemudian ada Young Boys over 3 gol Osijek Pur 1 handicap. Oke, mudah-mudahan cukup masuk untuk laga ini. Oke, ada 4. Oke, itu saja yang saya bahas untuk laga-laga malam hari ini. Di laga cacing nanti akan saya bahas untuk laga-laga top Eropa. Terima kasih, selamat sore, salam olahraga.